Jadi kita ada pendamping. Banyak kalau pendamping dari leluhur banyak kita memproteksi biasanya. Kalau ada yang mau mengganggu kita sudah terproteksi sendiri. Itu nek kodam leluhur. Jadi kan dikasih tahu nunggu ibu atau merasakan. Merasakan. Selamat sore Bu Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Bu, ini ya kangge mengawali obrolan kita pada sore hari ini Bu. Di dalam pemahaman Jawa itu kan ada istilah sedulur sejati, guru sejati, sedulur papat limo pancer, terus ada lagi istilah kodam. Nah, pemahaman dari keempat itu apa Bu? Terus bedanya apa? Kalau pertama itu sedulur sejati ya. Sedulur sejati itu sebetulnya sudah kita miliki sejak lahir ya. Sejak lahir itu ada yang keluar bersama kita, lahir bersama kita. Yaitu ada air ketuban sama kakang kawah adi ari itu sendiri. Terus itu yang dinamakan sedulur sejati yang orang dulu biasanya kalau untuk meroi sebelum kita tahu tentang sedulur sejati hanya orang-orang awam itu kan wis merui dulure awake dhewe kan ngoten biasanya ada seperti itu. Jadi sedulur sejati sendiri itu kan yang sudah mengikuti. Terus tadi guru sejati. Nah, guru sejati itu sebetulnya juga dari hati kita yang di sedulur sejati itu kan ada itu yang di dalam itu kayak ada rasa-rasa di dalam ini itu juga sebagai untuk mencapai dulur sejati guru sejati itu kita harus memurnikan jiwa kita dengan berbagai orang-orang kadang-kadang berbagai makrifat atau bertauhid dan sebagainya itu cara menempuh guru sejati. Kadang-kadang guru sejati itu juga memberi kita memberi petunjuk di hati kita. Kadang kita omong-omongan saya pernah gini ya. Aku gak pernah ke sana. Terus saya pembaca kartu tarot ya. Itu langsung di sini bisa membaca dan kata-katanya di sini. Secara otomatis. Jadi kadang ada itu ya. Seperti ada tanda-tanda. Kalau itu juga orangnya tetap harus egonya yang stabil. Nggak bisa kalau kita punya ego menemukan jati diri dan guru sejati itu. Jadi paling nggak kita harus punya ego yang stabil. Antara hitam dan putih kita harus sudah bisa itu baru ketemu guru sejati itu. Sedangkan kodam kita biasanya kalau kodam itu bukan kita titisan. Nah, titisan itu kadang-kadang orang ya keluar leluhur ya. Leluhur kita punya ilmu. Nah, ilmu itu kadang-kadang kan mau menitis dan itu bisa menjadi kodam leluhur ya. Tapi kalau kodam yang kita ingin kita puasa tirakat di mana di sana saya ingin itu kan baru kodam yang lain. Nah, kodam itu juga kadang-kadang ada imbalan. Kalau yang dari luar. Maksudnya imbalan apa? Ya nggak tahu. Kita kan kadang-kadang gini ya. Kalau kita mau dapat kodam harimau ya, kan kita secara otomatis itu kalau kodam yang ambil ya tidak dari kodam leluhur. Kalau kodam leluhur kadang butuh penetralan energinya untuk mencapai ke penyatuan kodam itu. Tapi kalau ingin itu pasti ada perjanjian biasanya. Cumaknya perjanjian itu berbagai macam. Seperti kalau kodam-kodam yang prewangan itu kita yang ingin itu atau kita mau sesaji atau itu kan ada imbalan sesaji atau bakar dupa. Itu yang secara kecil. Tapi kalau kodam leluhur itu butuh penetralan. Kalau kita mau kalau kita nggak mau juga bisa kok dilepas untuk kodam.
Nah begitu. Contohnya kodam leluhur itu kayak apa Bu? Nah kodam leluhur itu kan banyak ya. Nggih. Banyak. Kadang-kadang kita ada dari kawan kita turunan dari keraton. Kita diikuti banyak leluhur-leluhur yang mengikuti kita. Kodam leluhur kalau ada yang naga, ular. Nah kalau di itu ada burung pinik. Itu kita menjadi pinik lah, burung pinik. Ada harimau macan putih atau hitam dan banyak seperti itu kodam-kodam. Itu biasanya juga efeknya di watak kita atau perilaku kita. Kalau tidak serasi. Kalau tidak serasi. Penjelmaan ya Bu ya. Ya. Jadi kalau kita bisa menyelaraskan itu kadang-kadang muncul sendiri kalau kita egois itu loh. Kalau kita itu biasanya itu yang punya kodam. Dan biasanya ya orang-orang itu yang kodam-kodam pendamping leluhur pokoknya semuanya butuh penyelarasan kalau kita mau stabil. Soalnya kita kadang tidak menjadi diri kita sendiri kalau kita punya kodam. Ciri-cirinya orang yang didampingi kodam leluhur kayak apa? Ya kita kadang-kadang bukan diri kita sendiri. Upama ya, ini saya sendiri ya pengalaman. Saya itu tidak pernah berguru atau apa, tapi kadang-kadang tahu di sana ada. Tahu kan? Bahkan ada di kuburan itu sepeda motoran gitu mati. Kena apa? Loh kan ada feeling. Ternyata di situ ada makam. Oh, saya harus ke situ. Ya, secara otomatis. Mungkin itu kan kalau kita mempelajari, kita bukan diri kita kan gitu. Jadi kita ada pendamping. Banyak kalau pendamping dari leluhur banyak kita memproteksi biasanya. Kalau ada yang mau mengganggu kita sudah terproteksi sendiri. Itu nek kodam leluhur. Jadi kan dikasih tahu nomor pribun atau merasakan. Merasakan. Tetap semuanya kan merasakan. Punya insting yang kuat. Padahal belum pernah ke sana tapi kelihatan seperti pernah ke sana kan. Belum pernah kenal tapi kalau kodamnya tuh kita pernah ketemu. Bahkan aku pernah pengalaman itu di waktu di makam 7. Makam 7 itu Mojokerto. Saya belum pernah kenal orang itu, tapi saya langsung dibilangi sama Mbah siapa yang penjaga tukang sapu itu. Katanya saya ditunggu. Ditunggu sudah lama kok baru ke sini. Padahal saya belum pernah baru pertama. Banyaklah kalau cerita kok mungkin kita dulu pernah ketemu kan gitu. Ada apa? Apakah kita dulu ketemu? Itu ya seperti itu memang. Kayak film Dejavu itu Bu ya. Iya. Banyak kok cerita-cerita untuk yang kodam leluhur itu sebetulnya malah karma, Pak. Kita didampingi kodam leluhur itu sebetulnya karma. Karma dari leluhur. Dari leluhur kita harus menempuh perjalanan karma perjalanan dulu yang belum selesai. Maksudnya gini, tentang karma dan titisan ya. Titisan itu sebetulnya penempuhan karma. Penempuhan karma bahwa leluhur kita waktu itu ada dendam atau ada sesuatu yang belum diselesaikan. Kita yang ditakdirkan khusus untuk menempuh biasanya banyak dendam antara percintaan biasanya. Banyak orang-orang spiritual yang atau titisan percintaannya itu sudah ruwet lah. Dan banyak keanehan lah. Kadang sing tua oleh nom, sing joko oleh rondo oleh tua. Nah, itu mungkin itu kita menempuh karma. Tapi kita nggak tahu. Nah ini kalau setelah dipelajari ternyata kita memang ya menerima kalau kita itu sebagai titisan bukan untuk gaya-gaya, tapi kita itu hidupnya tentang ekonomi. Biasanya diuji seperti itu kalau penempuhan karma dan titisan-titisan itu, terutama percintaan itu banyak yang saya lihat itu percintaan yang rumit. Itu penempuhan karma atau titisan. Orang-orang titisan apakah itu. semua karma itu buruk? Ya enggak juga. Enggak juga. Kalau karma baik? Karma baik itu biasanya ada ya. Sesuatu yang karma baik itu gini. Karma baik itu kalau kita ambil bisa melihat sesuatu atau bisa nambani orang biasanya. Nah itu kita ambil karma baik.
soalnya bermanfaat. Tapi kalau karma buruk, kita penemuan karma dengan rumitnya kehidupan. kehidupan kita.